apa sih artinya? Apakah artinya Elon Musk lagi putus sama BTC? Yo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Discartes segmen Game of Coin. Kita akan masuk ke Game of Coin ke-6, lanjutin yang kemarin-kemarin. Kalau kemarin kan kapitalisasi market cryptocurrency sempat tembus di 2,2 triliun US dollar kan. Kemudian drop banget, jatuh di kisaran 1,3, sekarang stabil di 1,4, 1,5 gitu. Ya kebanyakan di 1,5 ya. Makanya bisa gue bilang dalam 2-3 minggu ini kita lagi di fase-fase sideways. Yang masih setuju nggak kalian? Sampai kapan sideways? Ini yang akan kita bahas sedikit di Game of Coin ke-6. Dan buat teman-teman yang belum pernah nonton video ini adalah segmen ketika teman-teman semua milih beberapa cryptocurrency yang gue beli dengan modal dari gue sendiri tanpa ada sponsorship. Nggak akan ditradingkan sering-sering, paling sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Jadi sembari trading, sembari gue akan sharing bagaimana performanya, terus ada apa di belakangnya. Ya sedikit-sedikit kita ngobrol di sini karena waktunya juga nggak akan banyak, paling 10 menitan di video kali ini. Seperti video-video yang kemarin. Dan ini bukanlah sebuah ajakan untuk kalian semua beli cryptocurrency, hanya sharing biar dapat sesuatu yang ternyata gini loh rasanya. Kalau drop ya rugi di gua, kalau untung ya untung di gua. Cuman buat yang udah ikut dari pertama pasti tahu bahwa posisi portofolio sedang sangat drop. Kebetulan di minggu ketiga ya kalau nggak salah ya, di Game of Coin ketiga jatuh sekali pas fase bearishnya cryptocurrency. Market kita di cryptocurrency merah darah. Ini kalian bisa lihat, gua tampilkan BTC sempat minus puluhan persen, terus pas kemarin gua screenshot ini minus 9,43%, Ethereum, BNB, XRP, Doge, DOT, ADA, XLM, XMR. Kemarin kita udah ganti, udah shifting kripto yang kita miliki ya. Yang sebelumnya kan kita punya BTT, terus kita punya Theta, kita punya Uniswap. Kita ganti menjadi Cardano, Ether, dan satu lagi Polkadot. Oke, kemarin di Game of Coin kelima di kisaran 1,4 triliun US dollar. Kemudian sekarang kapitalisasi di angka 1,59 triliun US dollar. Ini gue kasih lihat tring tampilannya. BTC masih dalam kondisi yang dominan. Oh iya, di Game of Coin ini gue akan cerita juga apa yang sedang terjadi di market kripto ya. Jadi kayak kok gue jadi kayak pembawa berita ya, tapi bukan lah. Kita ngobrolin ini aja. Bitcoin mendominasi 41,9% dan masih di posisi 1 dengan kapitalisasi 600 billion US dollar. Setengahnya itu Ethereum. Ethereum itu di kisaran 309 billion US dollar. Dan terus-terusan Tether, BNB dulu sempat masuk ke 3 besar, sekarang masuk ke 4 besar. Kemudian di bawahnya ada Cardano, Dogecoin, ada XRP, Polkadot, dan seterusnya. Bisa dibilang sideways. Tidak ada perubahan yang signifikan kalau kita melihatnya dari BTC. Di BTC di 2 minggu yang lalu, pas take Game of Coin ke-5, itu kan harganya 36 ribuan. Dan sekarang juga masih di kisaran 36 ribuan US dollar per coin per BTC. Tetapi kalau melihat altcoin lainnya, ternyata kenaikannya lebih lumayan. Misalnya Ethereum dari 2.200 menjadi 2.700, atau Cardano dari 1,43 menjadi 1,68. Jadi ada kenaikan yang lumayan. Kemudian kemarin sejak Juni 2021, karena kita tag sekarang itu di bulan Juni ya. Kalau teman-teman ada yang lihat di bulan lain, ini di tag di bulan Juni 2021. Kalau kita ngomong 2020, 2021 nggak mungkin lepas dari yang namanya Elon Musk lah, udah pasti itu. Kemarin lagi nih, Babang Elon habis nge-tweet singkat, emoticon saja kayak broken heart gitu kan. Tapi di sampingnya broken heart itu ada simbol Bitcoin nih. Kasih lihat, ring gitu ya. Nah, apa sih artinya? Apakah artinya Elon Musk lagi putus sama BTC? Tweetnya itu emang penuh apa gue bilang? Penuh makna. Enggak juga, penuh mainan apa iya. Tapi yang mau gue garis bawahi adalah jangan terlalu kita mendewakan Elon atau ngambek sama Elon sih.
Karena pada akhirnya memang cryptocurrency kan bukan hanya tentang Elon Musk ya kan, tentang komunitas. Selain itu kan masih banyak orang-orang lain yang ada di dalam komunitas cryptocurrency, entah itu komunitas Polkadot, komunitas Ether, komunitas Bitcoin dan macam-macam gitu. Sampai di video kemarin kan ada Bitcoin 2021 conference yang ada di Miami kalau nggak salah. Si Max Kaiser bilang kayak gini. Yeah! Yeah! We're not selling! We're not selling! Fuck Elon! Fuck Elon! Nah, itu lihat videonya ya dari YouTube. Kemudian berita lainnya adalah Jack Dorsey, CEO dari Square, berinvestasi $5 juta ke mana? Ke Blockstream Bitcoin Mining Facility. Ini gua lansir dari Cointelegraph dan beberapa media cryptocurrency juga udah memberitakan hal ini. Ini kayak semacam jawaban dia ya atas pernyataan Elon Musk gitu kan yang bilang bahwa Bitcoin itu sangat tidak bagus untuk bumi gitu. Jadi si Jack Dorsey ini invest agar mining yang lebih eco-friendly kali ya gitu. Square ini perusahaannya Jack Dorsey selain Twitter. Ini juga gue kasih lihat di tampilan di Twitter dari Square yang menyatakan bahwa dia berpartisipasi dalam bisnis di Blockstream Bitcoin Mining Facility. Kemudian gimana nih kondisi altcoin yang sudah kita beli di Game of Coin kelima? Kita bisa lihat Tring, ETH itu ada di 40 juta sekarang, ada di 25.000, dan DOT ada di 360.000. Oke, kalau per hari ini selama 24 jam terakhir ada kenaikan, nggak banyak tapi lumayan lah. Kalau dibandingin sama saham memang kenaikan 2% per hari itu kayak gede banget gitu ya. Kalau saham itu kan paling 0,5, 1 gitu, yang wajar. Kalau yang nggak wajar ya banyak-banyak juga gitu kan. Ini gue kasih lihat tabel, tabel bagaimana pergerakan kita sudah invest dari awal Game of Coin pertama sampai sekarang. Ternyata totally itu masih minus, udah jelas ya. Buat teman-teman yang ngetawain, lihat di Game of Coin yang pertama buat lihat alur ceritanya. Masing-masing gue ceritain, ETH itu sekarang di 40,3, kemarin itu 38, kemudian ada yang sekarang di 25.000, kemarin di 22.000 ya, pas Game of Coin kelima, dan Polkadot yang sekarang 360.000 itu kemarinnya 325.000. Memang ada kenaikan signifikan. Totally, Game of Coin ke-6 ini nilai portofolionya adalah 18,3 juta. Padahal yang kita investasikan kemarin itu totally 30 juta, jadi masih minus 39%. Terus gue akan bacain beberapa komen kalian. Dari Paulina, wah ini salfok nih sama muka Kakanda yang lagi glowing. Oke, sekalian deh gue jualan skincare ya, mudah-mudahan akhir tahun ini udah bisa gue jual skincare-nya. Lumayan buat tambahan bisnis gue. Jadi teman-teman nanti gue jualan promote skincare, tapi mungkin Desember lah ya, Desember 2021 atau Januari 2022, let's see. Nah ini yang terkait sama cryptocurrency, ada komen dari Rico. Next, pergantian pakai koin micin yang komunitasnya gede seperti Shiba, SafeMoon, Bev, dan micin-micin lainnya. Oke, gue pertimbangkan. Mungkin nanti di Game of Coin akan ada segmen untuk koin-koin micin lagi gitu kan. Let's see, dipertimbangkan. Thank you. Kemudian sedikit penjelasan soal 3 altcoin yang kita beli. Kan sebenarnya gue pengennya tuh nggak satu video itu ngebahas tuntas tentang altcoin, tapi biar ada lanjutannya gitu kan. Kemarin sedikit ngobrolin ETH itu apa, sekarang juga akan gue tambahkan lagi keterangan-keterangan nambahin yang video-video sebelumnya. Memang Ethereum itu kan cryptocurrency terbesar kedua. Nah, saat video ini dibuat, konsensus algoritmanya itu masih menggunakan proof of work. Tapi kan sekarang posisinya si ETH ini lagi mengarah ke proof of stake di Ethereum 2.0, di mana rewardnya itu akan berbasis ke jumlah amount yang di stake dalam network. Nah ini menarik sebenarnya untuk ditunggu. Kayak gimana sih? Gue juga penasaran sebenarnya nanti Ethereum 2.0 itu nanti seperti apa pengaplikasiannya, terus apakah akan sangat signifikan ke pergerakan harga dari Ethereum itu sendiri. Dan seperti yang kita tahu, ekosistem Ethereum itu saat ini adalah ekosistem yang terbanyak ya. Gue kasih lihat nih, contoh sedikit. Nah itu
mungkin baru akan tersaingi sama BNB nanti ya, Binance. Tapi masih ada cukup waktu sih kalau gue lihat. Masih butuh perjalanan yang panjang untuk Binance menyalip Ethereum. Nah, karena sekarang juga posisinya masih tinggi. Nah, buat teman-teman kalau ada informasi yang lebih, boleh ditambahkan di kolom komen untuk cerita seperti apa progres dari Ethereum sekarang. Kalau Cardano seperti apa? Cardano itu udah pakai proof of stake yang bernama Ouroboros, dan ini berasal dari academic research. Setahu gua, seingat gua itu nggak ada white paper di Cardano, tetapi dia berbasis kumpulan riset-riset akademis gitu. Dan Cardano ini dianggap sebagai generasi ketiga blockchain, melengkapi apa? Melengkapi Bitcoin sama Ethereum. Dan roadmap-nya ini bagus sih, menarik nih. Nama-namanya tuh lucu-lucu gitu kan. Ada yang dari, gua kasih lihat sekalian, Byron, terus Shelley, Goguen, Basho, Voltaire. Masalahnya kalau di roadmap Cardano yang kemarin itu sempat ada delay nih. Ini yang jadi catatan bahwa pengaplikasian roadmap Cardano sedikit terlambat. Kemudian kalau si Polkadot, kemarin kan kita sempat singgung nih, kalau Polkadot ini adalah blockchain yang mutakhir, menghubungkan beberapa blockchain yang disebut dengan multi-chain network. Dengan kemampuannya, maka akan jelas nih, menghemat waktu, menghemat resources, dan mempermudah developer untuk mengakses dalam komunitas Polkadot sebelum mereka membangun komunitinya sendiri. Jadi dengan terakses ke komunitas Polkadot akan membantu mereka menghypekan project mereka. Ya gampangnya teknologi Polkadot ini akan mensimplify lah proses inovasi developer. Dan kalau kita cek ya, ternyata memang banyak sekali developer-developer yang sudah tergabung ke dalam ekosistem si Polkadot. Kalau ini gue kasih lihat tampilannya, ada ekosistem di dalamnya, ada Polkadot, Kusama, Ocean, Sora, dan macam-macam di dalam ekosistem si Polkadot. Ini juga menarik kita lihat apakah nanti seberapa banyak sih ekosistem Polkadot ini menjadi berkembang. Well, let's see. Dan itu sekilas untuk 3 altcoin-nya. Kita akan lihat lagi di GOC selanjutnya apakah ada berita yang baru atau tidak. Kita juga akan lihat bagaimana komunitas dari cryptocurrency ini. Apakah sideways ini akan segera berakhir? Kalau menurut gue sih kita masih akan bagus ya. Meskipun tidak mengalami kenaikan yang wow, cus gitu, tinggi langsung gitu. Tapi secara gradually, mau nggak mau, inovasi tentang cryptocurrency itu kan pasti akan datang ya. Inovasi tentang blockchain lebih tepatnya. Gitu sih. Mudah-mudahan kalian semua sehat semua. Mudah-mudahan aset kalian baik-baik saja. Kita belajar bareng. Gua belajar, kalian juga belajar. Kita lihat 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, seberapa gede aset digital yang kita miliki. Tapi hati-hati, selalu gunakan uang dingin, jangan ikut-ikutan atau FOMO. Dan selalu analisis dengan kepala yang rasional. Karena ini adalah uang kalian sendiri nanti ketika masuk ke dalam dunia cryptocurrency. Oke, sampai jumpa lagi di Game of Coin selanjutnya. Thank you and bye-bye.